Dengan menonton video ini, kalian akan memahami dan mengerti apa itu ISO, aperture, dan shutter speed, atau biasa disebut juga sebagai segitiga exposure. So, simak aja terus. Dunia fotografi dan videografi makin menggila sekarang ini, khususnya kayak gue yang lagi mendalami dunia videografi. Salah satunya kayak video yang lagi kalian tonton sekarang ini. Kalian nggak mesti menggunakan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless kalau kalian nggak punya. Bisa aja hanya dengan smartphone kalian bisa menghasilkan foto ataupun video yang bagus. Hal ini tentunya didukung dengan semakin baiknya kualitas kamera, software, dan teknologi yang ditanamkan. Bahkan nggak jarang smartphone low-end yang udah dibekali dengan pengaturan kamera secara manual. Nah, kondisi ini membuat pengguna smartphone harus paham dengan yang namanya aperture, ISO, dan shutter speed. Mungkin kalau gue boleh bilang, kalian sedikit dipaksa supaya kalian bisa memaksimalkan fungsi dari kamera smartphone yang kalian punya. Maka dari itu, pada video kali ini, gue akan membahas tentang pengertian aperture, ISO, dan shutter speed. Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam satuan detik, yang dimana semakin cepat shutter speed, semakin cepat juga sensor menerima cahaya. Dan sebaliknya. Sebagai contoh, shutter speed 1/25 detik lebih lambat 5 kali dibanding 1/125 detik. Yang artinya dengan shutter speed 1/25 detik akan menghasilkan motion blur pada video kalian. Sementara di shutter speed 1/125 detik, motion blur di video kalian akan semakin berkurang. Atau kalau kalian makin mempercepat shutter speed-nya, hasil video kalian akan terlihat lebih detail. Tapi efek sampingnya, video kalian bisa jadi lebih gelap. Kalian bisa sesuaiin aja kebutuhan shutter speed pada video kalian, supaya hasilnya nggak terlalu terang atau terlalu banyak motion blur-nya, dan juga nggak terlalu gelap atau lebih sedikit motion blur-nya. Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran seberapa besar atau kecil terbukanya iris atau diafragma lensa yang diukur dengan f-number. Nah, yang menarik, semakin kecil angka f-stop yang tertera, semakin besar pula bukaannya. Jadi, kalian jangan sampai salah persepsi. Semakin besar bukaan lensa atau f-number semakin kecil, semakin banyak pula cahaya yang masuk. Alasannya sederhana. Ibarat jendela, semakin lebar jendela dibuka, maka semakin berlimpah juga cahaya yang masuk. Sebagai contoh, aperture f1.4 memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan f1.8. Semakin besar bukaan lensa atau f-number semakin kecil akan mempengaruhi dua hal berikut. Foto atau video yang dihasilkan akan semakin terang karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Depth of field atau ruang tajam semakin sempit, sehingga background foto atau video yang dihasilkan lebih bokeh atau blur dan sebaliknya. Nah, untuk mendapatkan foto atau video yang lebih bokeh, biasanya digunakan untuk pemotretan atau perekaman sebuah objek. Jadi, gunakan aperture terbesar atau f-number terkecil yang dimiliki oleh lensa kalian. Contohnya f1.2. Sekali lagi gue ingetin, ini semua tergantung bukaan terbesar yang dimiliki sama lensa kalian ya. Untuk mendapatkan ruang tajam yang luas, biasanya pemotretan atau perekaman landscape, gunakan bukaan terkecil lensa atau f-number terbesar, contohnya f22. Pengaruh aperture terhadap shutter speed seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Semakin besar bukaan lensa, maka intensitas cahaya yang masuk akan semakin banyak. Hal ini tentu berakibat pada shutter speed. Karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak, maka shutter speed yang kalian dapat pasti akan semakin cepat. Secara definisi, ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi, semakin tinggi settingan ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaturan ISO, coba bayangin segerombolan semut pekerja. Sebuah ISO adalah sebuah semut pekerja. Jika kamera diatur ke ISO 100, artinya kalian punya 100 semut pekerja. Dan jika kamera diatur ke ISO 200, artinya kalian punya 200 semut pekerja. Tugas setiap semut pekerja adalah memungut cahaya yang masuk melalui lensa dan bertugas membuat gambar.
Jika menggunakan dua buah lensa yang masing-masing diatur pada aperture f2.8 dengan pengaturan ISO kamera pertama menggunakan ISO 600, sementara kamera kedua ISO-nya 400. Maka, kamera mana yang paling cepat menghasilkan gambar? Jelas, pastinya kamera pertama yang menggunakan ISO 600. Secara garis besar, dengan pengaturan aperture yang tetap menaikkan ISO, misalnya dari ISO 100 ke ISO 200, akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah gambar, hingga 2 kali lebih cepat dari shutter speed 1/125 ke 1/250 detik. Menaikkan ISO membuat kalian bisa bekerja dengan kondisi cahaya yang minim. Saat menaikkan ISO ke 400 akan memangkas waktu pembuatan gambar hingga separuhnya lagi, yaitu 1/500 detik. Setiap kali mempersingkat waktu exposure sebanyak separuh, artinya kalian menaikkan exposure sebesar 1 stop. Kalian bisa coba pengertian ini dalam kasus aperture. Coba aja shutter speed diatur selalu konstan pada 1/125 detik, dan coba ubah-ubah pengaturan ISO dalam kelipatan 2. Misal dari 100 ke 200 ke 400 dan seterusnya. Kalian bisa lihat perubahan besaran aperture-nya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa perlu menaikkan ISO? ISO perlu dinaikkan dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, kondisi yang minim cahaya, kalian udah menggunakan aperture terbesar dan kalian udah atur shutter speed pada kecepatan yang paling wajar. Tapi nggak juga bisa menghasilkan exposure yang normal. Ya, langkah terakhir yang harus dilakuin, naikin aja ISO-nya. Nah, apa sih pengaruh menaikkan nilai ISO? Menaikkan ISO sering dilakukan fotografer atau videografer saat memotret atau mengambil video dalam kondisi yang kurang cahaya. Tujuannya agar tetap mendapatkan shutter speed yang wajar, jadi bisa meminimalisir hasil foto yang shake atau blur. Tapi, ada efek samping saat ISO kalian naikin. Kualitas gambar jadi berkurang dan muncul noise atau bintik-bintik pada foto atau video. Berikut perbandingan noise dengan ISO tertentu pada kamera gua. Si Fujifilm X-T200 dengan lensa 16mm dengan bukaan terbesar f2.8. Dengan terus berkembangnya teknologi, kamera-kamera high-end saat ini menurut gua udah menawarkan peningkatan dalam render gambar dengan menggunakan ISO yang cukup tinggi. Kenapa? Ya, supaya hasil yang didapat tetap lebih baik pastinya. Selain itu, kemampuan rendering software untuk menghilangkan noise pun juga makin meningkat. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop untuk mengurangi noise. Meski demikian, gue pribadi sangat-sangat menyarankan untuk selalu menggunakan ISO serendah mungkin. Kecuali ya kalau kalian memang pengen dapetin foto noise dengan alasan kreativitas seni. Untuk mendapatkan exposure yang benar atau correct exposure, dibutuhkan pengaturan ISO, aperture, serta shutter speed yang tepat sesuai kebutuhan. Nah, kombinasi ISO, aperture, dan shutter speed ini biasa disebut sebagai segitiga exposure atau exposure triangle. Kombinasi ketiganya digunakan untuk menghasilkan gambar yang kreatif dengan exposure yang benar. Tapi nggak cukup hanya dengan correct exposure, kalian juga harus bisa membuat creative exposure sendiri. Disinilah kreativitas kalian yang sesungguhnya berperan. Untuk dapetin creative exposure, tentunya kalian harus paham dulu apa itu ISO, aperture, serta shutter speed pada kamera kalian. Jadi, kalian bisa tonton video ini berulang-ulang mungkin supaya kalian juga jadi lebih paham tentang segitiga exposure. Oke, sekian dulu aja video gue kali ini. Semoga sedikit membantu kalian dan memberikan informasi tentang penggunaan 3 elemen yang ada pada kamera kalian. Supaya hasil foto atau video kalian juga bisa jadi lebih baik lagi tentunya. Video ini gue buat sebenarnya untuk para newbie atau pemula kayak gue yang masih baru belajar tentang fotografi dan videografi. Tapi kalau ada expert yang nonton video ini ya boleh bantu kasih saran di kolom komentar.
Barangkali ada yang salah dari penjelasan yang gue kasih. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, barangkali bermanfaat untuk mereka juga, dan pastinya subscribe ke channel gue untuk mensupport gue terus supaya bisa memberikan konten-konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari video gue berikutnya. Gue Steve, pamit undur diri. I will see you on the next video and still productive.